Materi kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-37 dari 60 topik. Kebijakan pengembalian aset hasil korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bagian pertama, korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, atau extraordinary crime, karena pertama, korban dari kejahatan korupsi adalah rakyat dan negara, kerugian yang timbul adalah kerugian keuangan negara. Kedua, sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-Undang Tipikor, dinyatakan bahwa korupsi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Ketiga, korupsi sudah menjadi fenomena internasional yang mempengaruhi kehidupan politik dan ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Karena efek destruktifnya luar biasa, maka hukuman bagi koruptor diatur dan diterapkan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Hal demikian menyebabkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga digolongkan sebagai kejahatan kera putih atau white-collar crime, karena pelakunya sebagian besar merupakan orang-orang berintelektual dan memiliki pengaruh dalam kekuasaan. Negara dan rakyat terus-menerus merasakan penderitaan dari dampak yang masif atas sifat korupsi yang destruktif. Adalah sesuatu yang mustahil untuk menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Kerugian tersebut tentunya meliputi kerugian material dan imaterial. Menurut data yang dilansir oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama tahun 2001 sampai tahun 2015 mencapai 203 triliun 900 miliar rupiah. Selain itu, hukuman berupa denda dan sita aset hasil tindak pidana korupsi hanya terkumpul sekitar 21 triliun 260 miliar rupiah. Dari selisih data yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi periode tahun 2001 sampai tahun 2015 mencapai Rp. 182 triliun 640 miliar. Total kerugian tersebut berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Kerugian negara tersebut belum termasuk biaya sosial korupsi. Apabila biaya sosial korupsi dihitung, maka dampak korupsi akan jauh lebih besar. Perkiraan biaya sosial korupsi dapat dilakukan dengan mengalihkan kerugian negara dengan angka pengali 2,5 kali lipat. Ironisnya, masyarakat dan generasi mendatanglah yang harus menanggung beban kerugian negara yang ditinggalkan oleh para koruptor tersebut. Masyarakat terus menanggung beban untuk membayar pajak yang tak juga menutupi kerugian negara tersebut. Beranjak ke tingkat internasional, perkiraan di negara-negara Eropa menyimpulkan bahwa korupsi mengakibatkan penggelembungan total utang pemerintah sebesar 15% atau 200 miliar dolar Amerika. Transparansi Internasional memperkirakan jumlah dana yang hilang akibat tindak pidana SNAP dalam pengadaan perbekalan pemerintah sekurang-kurangnya mencapai 400 miliar dolar Amerika per tahun di seluruh dunia. Perbandingan antara jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan jumlah yang dikembalikan melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, masih banyak sekali selisih angka-angka tersebut merupakan hak negara yang harus dikembalikan. Bahkan, uang yang telah dikembalikan kepada negara hanya 2/3 dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi semester 1 tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pengembalian kerugian negara masih belum berjalan secara optimal. Pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia harus disadarkan bahwa inilah saatnya untuk menyelenggarakan dengan serius perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Sikap berani Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara harus konsisten dan realistis. Pengembalian aset, atau aset recovery, untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Matthew H. Fleming menyatakan bahwa dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan atau dari sarana tindak pidana. Pada hakikat, pengembalian aset tidak hanya merupakan proses, tetapi juga merupakan penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu. Pidana penjara sebagai jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya,
Pasal 10 KUHP memang efektif memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti overcapacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan, terutama dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan yang pada dasarnya memberikan pembenaran atas penjatuhan suatu derita kepada seseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya, sepintas selalu akan bertolak belakang dengan konsep-konsep yang ada dalam hak asasi manusia, yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep pemidanaan dengan mengedepankan keadilan restoratif, atau restoratif justice, merupakan suatu gagasan yang patut dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Walgrave menyatakan bahwa teori keadilan retributif adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti keadaan semula sebelum terjadi tindak pidana. Dalam hal ini, negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi dapat menderita kerugian yang besar dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemulihan kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi dengan perampasan atau pengambilan aset adalah sejalan dengan teori tujuan pemidanaan, yaitu untuk mewujudkan keadilan restoratif. Konsep utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian aset secara umum diketahui juga sebagai penyitaan dan perampasan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyitaan dan perampasan benda dan barang milik seseorang harus didahului oleh suatu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan benda atau barang tersebut. Tanpa adanya tindak pidana yang berhubungan dengan suatu benda, maka penyitaan tidak dapat dilakukan. Terdapat perbedaan antara penyitaan dan perampasan. Penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum dengan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana. Sementara itu, perampasan adalah pengambilan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsep hukum atau legal konsep, perampasan menurut hukum pidana Indonesia adalah pengambil alihan barang milik seseorang pelaku tindak pidana sebagai hukuman tambahan, yang dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf B angka 2 KUHP. Sejalan dengan amanat dari pasal 39 ayat 3 KUHP, untuk dapat merampas harta yang akan dikembalikan kepada negara, penyidik harus menyita harta yang dicurigai hasil dari tindak pidana terlebih dahulu. Itulah mengapa hakim yang memutus perkara pidana mengamanatkan bahwa harta yang telah disita sebelumnya dalam tahap penyidikan dirampas menjadi milik negara. Pengembalian aset tidak selalu tertuju pada aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam KUHP sendiri, perampasan aset diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengembalian aset dengan perampasan dapat diterapkan dalam semua tindak pidana dalam KUHP, khususnya kejahatan terhadap benda. Perampasan barang tertentu dalam praktiknya dimungkinkan sebagai pengganti kerugian negara atau pidana tambahan. Di samping perampasan terhadap benda sitaan tertentu, maka status benda tersebut menjadi barang rampasan negara. Pengaturan khusus terhadap barang rampasan berlaku terhadap beberapa tindak pidana seperti tindak pidana kehutanan, illegal logging, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tindak pidana perikanan, dan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Purwaning M. Yanuar memberikan definisi, yaitu setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi, melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata,
aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Dari rumusan definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yakni 1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum. 2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun perdata. 3. Melalui kedua jalur tersebut, aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara. 4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, dan pengembalian di dalam maupun di luar negara. 5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum. 6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. B. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya. C. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikat melakukan tindak pidana korupsi. Selain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kebijakan pengembalian aset sebenarnya juga merupakan upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset dipandang sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi karena pertama, terjadi pada adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Kedua, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku korupsi, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Pengembalian aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan motif tindak pidana. Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong orang melakukan kejahatan. Ketiga, dengan pengembalian aset ini pesan yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menikmati aset hasil tindak pidana sebagaimana doktrin Krim Doen Pai. Hal-hal ini menurunkan keinginan masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan. Perlu ditekankan bahwa apabila aset hasil tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan tidak segera disita dan dirampas maka aset tersebut akan mudah sekali untuk dialihkan dengan pencucian uang. Dengan demikian, bila aset hasil tindak pidana korupsi dapat disita dan dirampas secepatnya, tindak pidana turunan semacam tindak pidana pencucian uang dapat diminimalisasi dan dihindari. Itulah materi topik ke-37 mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.